Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Adriani, NPM 192191043 dari kelas 2B Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum Pendidikan Jasmani dengan dosen pengampu yaitu Bapak Devri Mulyana, SPD MPD. Materinya yaitu diantaranya Developmental Education Movement, kemudian Sport Education, terus personal meaning, dan yang terakhir adalah health related physical fitness. Nah, yang pertama yaitu mengenai pendidikan gerak atau movement education. Pendidikan gerak atau movement education menekankan pendidikan lewat gerak yang mulanya dikembangkan oleh seorang yang bernama Rudolf Laban di Inggris. Laban mengembangkan konsep-konsep gerak yang berkaitan dengan ruang dan waktu sebagai bahan untuk pengembangan gerak-gerak tari aliran Laban. Akhirnya dibawa ke Amerika Serikat dan diadopsi sebagai program pendidikan jasmani. Nah, kemudian lewat pendidikan gerak, keterampilan gerak anak akan dikembangkan melalui pelaksanaan yang bervariasi, dikaitkan dengan ruang, waktu, arah, serta tingkat ketinggian di mana gerakan lebih menguasai pergerakan tubuhnya disertai pengertiannya. Dengan demikian, diharapkan siswa menguasai tubuhnya dan mampu mengembangkan kapasitas fisik dan mental untuk belajar, baik keterampilan fisik maupun keterampilan akademis. Model ini cocok untuk dikembangkan di anak atau di usia SD. Materi yang kedua yaitu mengenai pendidikan olahraga. Ada kesalahpahaman bahwa pendidikan jasmani sama dengan pendidikan olahraga. Keduanya jelas memiliki makna yang berbeda. Pendidikan jasmani lebih menekankan pada pengembangan keterampilan motorik dasar dan memperkaya perbendaharaan gerak. Sedangkan pendidikan olahraga yaitu menekankan pada pembinaan keterampilan berolahraga dan menghayati nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan berlatih dan bertanding. Nah, semua anak dibekali pengalaman nyata untuk berperan dalam pembinaan olahraga, seperti wasit, atlet, atau pelatih. Dalam arti itulah pendidikan olahraga di Amerika Serikat misalnya menyandang misi kependidikan yang lengkap. Jika program pendidikan jasmani di Indonesia masih berwarna pendidikan olahraga seperti sekarang ini, maka kecenderungan ini hanyalah masalah orientasi model kurikulum yang dianut seperti maksud di atas. Sayangnya kecenderungan di Indonesia penggunaan model ini tidak menyebabkan akan anak dibekali dengan pengalaman berolahraga yang sempurna, karena programnya amat sangat terbatas. Nah, materi yang ketiga yaitu mengenai model atau personal meaning. Model atau personal meaning berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekologi yang berfokus utamanya yaitu pada pencarian nilai secara pribadi dan perkembangan individu secara pribadi dan perkembangan individu secara holistik. Menurut Jewett, Brand, dan Ennis pada tahun 1994. Nah, hal itu berkaitan dengan perkembangan individu dalam konteks sosial tertentu dan menekankan pertumbuhan akan tanggung jawab sosial. Model ini dipercaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat untuk lebih baik lagi. Kemudian dibentuknya atau adanya 3 kategori. Yang pertama yaitu bergerak untuk memenuhi potensi perkembangan individu atau perkembangan pribadi, yang terdiri dari satu efisiensi fisiologik dan yang kedua yaitu kesejahteraan psikologik. Kedua, bergerak untuk beradaptasi dengan dan menguasai lingkungan fisik atau meniru lingkungan, yang terdiri dari orientasi ruang dan manipulasi objek. Nah, yang ketiga yaitu bergerak agar bisa berhubungan dengan orang lain atau interaksi sosial.
yang terdiri dari yang pertama itu komunikasi, kemudian berhubungan dengan kelompok, dan yang ketiga yaitu terlibat dalam peristiwa budaya. Menurut Jewett, Bain dan Ennis pada tahun 1994. Karakteristik program yang ditawarkan oleh model ini adalah yang pertama yaitu menitik beratkan pada pencarian pribadi terhadap suatu arti. Kemudian keterampilan proses merupakan isi penting, dan yang ketiga yaitu belajar dalam konteks sosial. Yang keempat yaitu menekankan pada bakat individu atau kemampuan kreatif dan kepuasan serta tujuan jangka panjang. Nah, materi yang keempat atau materi yang terakhir yaitu model kebugaran atau health related fitness model. Salah satu literatur yang banyak membahas tentang pendidikan jasmani, orientasi model kebugaran adalah Physical Education for Lifelong Fitness atau AAH PRD. Buku ini mendeskripsikan model pembelajaran pendidikan jasmani dari perspektif health related fitness education menurut Steinhardt pada tahun 1992. Model ini memiliki pandangan bahwa generasi penerus dapat membangun tubuh yang sehat dan memiliki gaya hidup aktif dengan cara melakukan aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-harinya. Namun kenyataannya tidak mungkin dapat dicapai tanpa adanya usaha, karena sebagian besar generasi penerus tidak memiliki kebiasaan hidup aktif secara teratur, dan aktivitas fisik menurun secara drastis setelah dewasa. Untuk itu, program pendidikan jasmani di sekolah harus membantu generasi penerus untuk tetap aktif sepanjang hidupnya. Kesempatan membantu generasi penerus untuk tetap aktif sepanjang hidupnya menurut model ini masih tetap terbuka panjang, merujuk pada alasan individu melakukan aktivitas fisik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa alasan individu melakukan aktivitas fisik. Yang pertama yaitu aktivitas fisik yang menyenangkan. Nah, yang kedua yaitu dapat dilakukan secara ramai-ramai seperti bersama teman-teman. Yang ketiga dapat meningkatkan keterampilan. Selanjutnya yang keempat yaitu dapat memelihara bentuk tubuh. Dan yang kelima yaitu nampak lebih baik. Beberapa alasan individu melakukan aktivitas fisik tersebut harus menjadi dasar dalam menerapkan model kebugaran ini. Nah, yang pertama yaitu dasar penerapan model meliputi poin pertama, menekankan pada partisipasi yang menyenangkan pada kegiatan-kegiatan yang mudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kedua yaitu menyediakan kegiatan-kegiatan kompetitif dan non-kompetitif dengan rentang yang bervariasi sesuai dengan runtutan perbedaan kemampuan siswa. Dan poin yang ketiga yaitu memberikan keterampilan atau skill dan keyakinan atau confidence yang diperlukan siswa agar dapat berpartisipasi aktif secara fisik. Selanjutnya poin yang keempat yaitu melakukan promosi aktivitas fisik atau olahraga pada seluruh komponen program sekolah dan pengembangan hubungan antara program sekolah dan program masyarakat. Nah, dengan ini atau dengan menggunakan dasar penerapan yang tadi disebutkan, model ini diharapkan dapat mengembangkan skill, kemudian kebugaran jasmani, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dapat menggiring siswa memiliki gaya hidup aktif dan sehat. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.